Shalom semua. Saya selalu berdoa supaya setiap orang-orang yang mendengar firman yang disampaikan lewat mimbar ini, bagi mereka putus asa berubah menjadi harapan. Orang-orang yang ada di kegelapan datang ke hadapan terang. Orang yang sakit menjadi sembuh. Orang yang putus asa memiliki harapan. Orang-orang yang tidak menemukan jalan dapat menemukan jalan. Pagi-pagi hari, pada hari setelah hari Sabat, perempuan-perempuan mendatangi kubur Yesus. Mereka mendengar berita kebangkitan Tuhan dari malaikat-malaikat. Berita itu memberikan rasa takut. Juga berita itu memberikan juga sukacita yang besar. Dan berita sukacita kebangkitan itu hendak mereka sampaikan kepada murid-murid. Maka mereka berlari, dan ketika itu mereka bertemu dengan Tuhan. Dibandingkan murid-murid, perempuan-perempuan itulah yang terlebih dahulu Tuhan temui sebelum bangkit. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang berpaling dari kebenaran tentang kebangkitan. Mereka berpaling dari fakta dan kebenaran, bahkan membengkokkannya. Jadi bisa dilihat ada 3 tipe orang, dan hari ini kita akan merenungkannya sama-sama. Yang pertama, imam-imam besar dan orang-orang Farisi. Imam-imam besar dan orang-orang Farisi yang hati nuraninya telah dicap oleh karena nama baik. Imam yang besar dan orang-orang Farisi yang hati nuraninya telah dicap oleh karena nama baik. Keesokan hari dari hari Sabat yang ketika Yesus disalibkan adalah hari Sabat. Keesokan hari dari hari Jumat. Keesokan hari dari hari Jumat ketika Yesus disalibkan adalah hari Sabat, hari Sabtu. Imam besar dan orang-orang Farisi kini bisa tidur nyenyak tanpa beban. Kenapa? Karena mereka telah membereskan Yesus yang telah selalu menjadi duri di mata mereka. Tetapi maka sambil saling mengucapkan selamat, mereka tukar kado dan senang. Tetapi di satu sisi masih ada mengganjal di hati mereka. Apa itu, saudara? Itu adalah perkataan yang Yesus katakan ketika Yesus masih hidup, yaitu bahwa setelah aku mati 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali. Entah dengar dari Yudas Iskariot atau dengar dari siapa, pokoknya mereka tahu tentang itu. Akhirnya mereka tidak bisa biarkan begitu saja. Mereka mendatangi Pilatus. Saudara-saudara, siapakah imam-imam besar itu? Hanas dan Kayafas. Jika lihat Matius 27 ayat 20, mereka itulah yang menghasut umat untuk membunuh Yesus. Mereka adalah orang-orang jahat yang hati nuraninya mereka telah dicap. Kalau begitu, saudara, pertanyaannya, siapakah orang-orang Farisi ini? Mereka adalah orang-orang yang menaruh jerat untuk Yesus. Mereka berusaha untuk menguji Yesus dan mencari celah pada Yesus. Matius pasal 22 ayat 15 dan 35 sampai 36.
Tetapi dalam perdebatan dengan Yesus, hasilnya mereka kalah telak. Matius 22 ayat 46. Tidak ada seorang pun itu menunjuk pada kalau lihat ayat 41 itu menunjuk orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, saudara-saudara, kita telah belajar bahwa itu adalah pada hari Selasa dalam Minggu Sengsara, hari perdebatan, ya kan? Ibaratnya mereka adalah atlet yang sudah diusir keluar lapangan karena dapat kartu merah. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak boleh tampak lagi. Tetapi ketika Yesus mati di salib, mereka dapat maju lagi. Maka imam-imam besar dan orang-orang Farisi ini mendatangi Pilatus. Lalu dengan menuju pada Yesus, apa yang mereka katakan? Si penyesat itu. Matius 27 ayat 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu. Lalu apa hasil rapan mereka? Nah, itu adalah agar kubur Yesus dijaga. Karena Yesus berkata bahwa dirinya akan bangkit hidup lagi setelah 3 hari. Maka mereka pikir murid-murid Yesus pasti akan curi jenazah Yesus. Akhirnya mereka meminta kepada Pilatus agar prajurit-prajurit jaga kubur Yesus paling tidak 3 hari saja. Oh amit-amit, jika jenazahnya hilang, maka itu akan menjadi masalah yang besar. Kami takut desas-desus ini tersebar bahwa ia hidup lagi dari antara orang mati. Jika desas-desus yang seperti itu menyebar di rakyat, maka akan tambah pusing lagi. Pilatus yang mendengar perkataan itu, pikir-pikir itu benar juga, saudara, ya kan? Maka ia menyuruh penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu dengan ketat. Nah, demikianlah imam-imam besar adalah orang-orang yang terus-menerus memikirkan untuk menyingkirkan Yesus. Tetapi pada hari setelah hari Sabat, hari Minggu, Minggu lalu kan hari Sabat, hari Minggu, dari para prajurit mereka dengar kabar tentang kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 11. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam besar. Dalam naskah aslinya dimulai dengan kata idu, behold, lihatlah. Ungkapan ini menekankan bahwa peristiwa yang terjadi di kubur itu disampaikan secara seksama. Maka wajar kan saudara, seandainya imam-imam besar bertanya, benarkah ia bangkit kembali? Tapi tanpa tanya untuk konfirmasi, mereka langsung merencanakan apa? Mereka putar otak, bagaimana caranya untuk menutup mulut orang-orang. Demikianlah saudara-saudara, setan tidak suka kabar sukacita kebangkitan tersebar. Itu sebabnya saudara-saudara, lewat orang-orang sombong, pekerjaan sejarah penebusan terus dihalang-halangi sampai akhir. Jadi saudara, janganlah lupa bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Saudara, berita kelahiran bayi Yesus itu diberitahukan kepada siapa?
itu bukannya diberitahukan kepada para pemimpin agama di Yerusalem, melainkan diberitahukan kepada gembala-gembala yang polos hatinya, yang menggembalakan domba di padang. Demikian pula berita sukacita kebangkitan Yesus itu tidak diperdengarkan kepada orang-orang yang sombong. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berkata tidak bercela, berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, di sini kata kemah menimbulkan bait suci yang adalah tempat ibadah, serta gunung yang kudus menimbulkan kerajaan surga. Nah, para imam besar adalah orang-orang yang melayani di bait suci, tapi sangatlah mencengangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bait suci serta tidak memiliki surga. Saya harap agar kita semua menjadi jemaat kudus yang percaya dengan murni dan dengan sempurna pada firman. Amin. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar dalam perkataan maupun perbuatan saudara semua bisa jujur dan menjadi saksi hidup dari kebangkitan yang berbuat dengan benar. Yang kedua, Pilatus yang berpaling dari suara hati nuraninya sampai akhir karena kekuasaan. Pilatus yang berpaling dari suara hati nuraninya sampai akhir karena kekuasaan. Pilatus adalah wali negeri yang diutus Kaisar Roma. Dengan cara apapun, ia ingin agar tidak terjadi pemberontakan apapun dari rakyat. Tapi untuk menjaga kekuasaan dirinya sampai ia berpaling dari suara hati nuraninya. Di tempat pengadilan, rakyat telah dihasut oleh para imam besar dan tua-tua. Maka mereka berteriak, salibkanlah Yesus, salibkanlah Yesus. Nah, kalau begitu saudara, bagaimana dengan Pilatus yang duduk di posisi pengadilan, di posisi hakim? Sebenarnya saudara, Pilatus sudah tahu bahwa bagi Yesus tidak ada dosanya. Makanya ia berkata bahwa dirinya tidak bisa menemukan dosa atau kejahatan apapun pada Yesus. Markus 15 ayat 14, Yohanes 19 ayat 4 sampai 6. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam kitab Lukas dicatat berulang kali tentang 4 sampai 5 kali tentang Yesus tidak ada kesalahannya. Lukas 23 ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan disuruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ayat 14b, aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Ayat 15a, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Maksudnya Herodes juga tidak. Artinya Herodes pun tidak bisa menemukan kesalahan pada Yesus. Ayat 15b, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 22b, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, hati nurani Pilatus terus berbisik dalam hatinya. Kamu tahu kan,
Pada Yesus tidak ada kesalahan untuk ia dijatuhi hukuman mati. Justru mereka itulah yang sedang bersalah karena memfitnah dia. Kamu tahu kan? Tapi saudara, suara rakyat yang besar, suara rakyat yang berteriak dengan marah itu terdengar sangat dahsyat di telinga Pilatus. Akhirnya, bisikan hati nurani di dalam Pilatus itu jadi bagaimana? Suara hati yang kecil itu terkubur oleh suara rakyat yang besar. Salibkanlah Yesus, salibkanlah Yesus. Saudara-saudara, jemaat kudus yang percayalah tidak boleh mengabaikan suara yang kecil ini. Suara yang bagaikan angin sepoi-sepoi. Jika kita berpaling dari suara hati nurani, maka kita akan memadamkan Roh Kudus. Kini Pilatus menyuruh untuk dibawakan air. Dan sambil mencuci tangannya di hadapan orang-orang, ia berkata, Matius 27 ayat 24, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Tetapi saudara, apakah dengan ia mencuci tangan dengan air, perbuatannya dapat dibenarkan? Tidak. Tindakan mencuci tangan itu tidak ada gunanya sama sekali. Mazmur 73 ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Malah membasuh tangan, perbuatan mencuci tangan itu malah menjadi apa? Itu menjadi bukti bagi kesalahan dan dosanya. Pada akhirnya Yesus digantung di salib dan mati. Dan di hari itu juga, di hari Jumat, hari itu juga Yusuf Arimatea meminta tubuh Yesus, bahasa Yunaninya soma. Markus 15 ayat 43, bukan jenazah tapi mintanya tubuh Yesus, soma Yesus. Ia mau menguburkan Yesus di kubur miliknya yang baru, yang digali di dalam bukit batu. Nah, saat itu Pilatus menganggap itu aneh, tetapi tetap memberikan juga petoma jenazah Yesus. Bukan soma tapi petoma, bukan tubuh tetapi jenazah Yesus. Markus 15 ayat 45, Matius 27 ayat 58. Lalu keesokan harinya, pada hari Sabat, hari Sabtu, jika lihat pembacaan hari ini, siapa yang datang kepada Pilatus? Imam-imam besar dan orang-orang Farisi yang hati nuraninya, yang hatinya belum begitu lega. Nah, setelah datang, mereka meminta agar para prajurit menjaga kubur Yesus. Alasannya karena Yesus telah pernah berkata bahwa setelah 3 hari ia akan bangkit kembali. 1 hari sebelumnya pun saudara, hari Jumat 1 hari sebelumnya pun Yusuf Arimatea datang dan meminta tubuh Yesus soma. Dan saat itu juga ia sudah merasa agak aneh. Dan di hari ini, hari Sabtu, ia kembali dengar bahwa Yesus bilang akan hidup lagi setelah 3 hari. Nah, kalau begitu saudara, meskipun sudah telat, bisa saja sekali ia berpikir lagi. Bukankah begitu? Kalau lihat Matius 27 ayat 11 dikatakan bahwa ketika Yesus masih hidup, Pilatus menginterogasinya. Pilatus bertanya kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Saat itu ia dengar jawabannya dari Yesus. Dia dengar dari Yesus jawabannya. Dia dengar jawaban dari Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Selanjutnya imam-imam besar dan tua-tua menuntut dengan banyak perkataan, sangat banyak tuduhan di ayat Markus 15:44.
Tapi saat itu Yesus tidak memberi jawab satu kata pun. Matius 27 ayat 14 dikatakan di Matius 27 ayat 14 bahwa Pilatus yang melihat semuanya itu merasa sangat heran. Ini aneh ya, orang ini sangat beda ya, aneh. Dia merasa sangat heran. Jika kita lihat di Yohanes 18 ayat 37, Yesus berkata bahwa dirinya adalah raja seperti apa? Yaitu dirinya datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Lalu Pilatus bertanya lagi, apa itu kebenaran? Kemudian saudara, istri Pilatus pun berkata di Matius 27 ayat 19 bahwa Yesus itu orang benar. Nah, kalau begitu, saudara, di pembacaan hari ini ketika imam yang besar dan orang Farisi datang, betapa baiknya jika Pilatus bisa cukup memikirkan tentang 3 hari Yesus akan bangkit kembali. Tetapi Pilatus yang berpaling dari hati nuraninya berkata apa pada mereka? Matius 27 ayat 65 versi terjemahan standar baru Korea. Aku akan memberi penjaga-penjaga, jagalah dengan cara apapun sebisa kalian. Terjemahan Common Translation Korea. Jagalah baik-baik sesuai dengan yang kalian pikirkan. KJV Inggris. As sure as you can. Seyakin yang kalian bisa lakukan. Demikianlah, Pilatus adalah orang yang berpaling dari suara hati nuraninya. Ia menghakimi Yesus yang tidak bersalah dan menghalau Yesus ke kematian. Hari ini kita pun saudara, kita masing-masing kita pun haruslah mendiagnosa dengan akurat diri kita masing-masing. Jika tidak demikian, akan tampak sebagai perbuatan apa? Kita akan berdiri terdepan dalam hal menghakimi orang lain dan menyalahkan orang lain. Pilatus lebih memilih cara yang mudah, sederhana dan nyaman dibandingkan firman. Seringkali saudara, dalam kehidupan kita pun ada kalanya suara hitung-hitungan kita lebih besar. Yaitu ada kalanya suara hawa nafsu dan suara realita itu lebih besar dibandingkan suara hati nurani. Tapi saya harap agar di saat-saat demikian saudara semua menjadi jemaat kudus yang berhikmat, yang mendahulukan dan memilih kebenaran Tuhan dan memilih kehendak Allah. Saya harap saudara percaya bahwa itulah jalan untuk hidup, jalan yang diberkati, jalan kebahagiaan dan damai. Kalau saudara mau percaya, mari katakan amin. Kalau tidak mau percaya, enggak perlu katakan amin. Sesuai apa yang saudara percaya bisa katakan, enggak perlu terpaksa. Yang ketiga, prajurit-prajurit yang menjaga kubur, prajurit-prajurit yang menjaga kubur, yang membuang hati nurani karena uang. Prajurit-prajurit yang menjaga kubur, yang membuang hati nurani karena uang. Siapakah yang menyaksikan hal-hal yang terjadi di kubur di subuh hari? Maria Magdalena serta perempuan-perempuan lain yang mengasihi Yesus dengan membara. Tapi selain mereka ada siapa? Penjaga-penjaga yang menjaga kubur. Kubur itu adalah kubur baru milik Arimatea yang terletak di luar kota Yerusalem. Saudara, coba bayangkan, di zaman itu karena tidak ada listrik seperti zaman sekarang ini, pada malam hari itu sangat gelap kan? Yang ada hanyalah obor serta pelita, hanya itu saja. Maka
ada rasa mengerikan ketika malam hari. Mereka bisa juga adalah prajurit yang dipilih karena berani, atau dipilih secara acak, atau mereka sendiri bisa berpikir, wah, aku sial sekali makanya dipilih untuk ini. Tapi mereka menyaksikan apa, saudara? Menyaksikan hal-hal yang mengagumkan, yang aneh. Yaitu ada perempuan-perempuan yang lemah mendatangi kubur di subuh hari. Kok tumben? Lalu terjadi gempa bumi besar dan malaikat turun dari langit. Malaikat menggulingkan batu yang menutup kubur dan dikatakan bahwa rupa malaikat itu berkilau putih seperti salju. Tidak pernah mereka lihat. Dan yang paling mengherankannya, jenazah Yesus yang semestinya ada di situ malah hilang. Seharusnya ada di situ malah hilang. Mereka diperintahkan apa? Diperintahkan untuk menjaga dengan ketat, tetapi jenazah Yesus malah hilang. Itu sebabnya sangatlah jelas bahwa mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh atasan atau wali negeri. Dengan diliputi ketakutan, beberapa orang dari penjaga-penjaga itu masuk ke kota dan bertemu dengan siapa? Bukannya datang kepada Pilatus. Meskipun mereka adalah prajurit Pilatus, wali negeri, mereka mendatangi imam-imam besar duluan. Pastilah mereka mau berusaha membereskannya sebelum masalah ini menjadi lebih besar lagi. Ya kan? Maka terlebih dahulu mereka mendatangi imam besar dan menceritakan segala yang terjadi. Wah, malaikat yang berpakaian putih menampakkan diri dan berkata bahwa Yesus telah bangkit kembali. Dan karena kami benar-benar jaga pintu kubur itu, tidak ada seorang pun yang bawa keluar jenazah itu. Kami lihat dengan jelas dengan mata kami bahwa itu hal yang sungguh aneh dan ajaib. Imam besar yang mendengar perkataan itu mengadakan rapat bersama tua-tua. Dan karena hal ini telah menyimpang dari rencana mereka, akhirnya mereka memberi apa kepada tentara-tentara, prajurit-prajurit? Matius 28 ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Saudara-saudara, seringkali dalam setiap masa dan dalam setiap urusan, uanglah yang membereskan secara positif, ya. Juga seringkali kebenaran dibengkokkan juga oleh karena uang, secara negatif. Nah, di pembacaan hari ini pun sama. Mereka percaya apa yang mereka khawatirkan itu sebagai kebenaran, yaitu bahwa murid-murid Yesuslah yang sudah mencuri jenazah Yesus. Jadi mereka dibohongi oleh diri sendiri. Bahkan faktanya pun dibengkokkan. Ingatan manusia itu hampir separuhnya, 50%-nya salah katanya. Maka saudara, mereka menyuruh prajurit-prajurit untuk berkata bohong yang tidak masuk akal. Hei, kalian tinggal berkata seperti ini. Dengar baik-baik. Oh, kami tidur sebentar, lalu terjadilah begini. Murid-murid Yesus datang di malam hari dan mencuri jenazah Yesus. Tapi saudara, perkataan ini malah membuktikan kebangkitan Yesus. Memangnya, coba bayangkan saudara-saudara, kalau mereka tidur pada malam hari, bagaimana mereka bisa tahu bahwa jenazahnya dicuri oleh para pencuri, para murid, ya kan?
Dan seandainya mereka bangun karena suara batu digulingkan pun, memangnya mereka kan diam begitu saja? Seperti demikian. Seperti yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 44, perkataan bohong adalah cara licik dari setan. Setan iblis. Setan iblis adalah ahli perkataan bohong, yaitu menjatuhkan umat manusia dengan perkataan bohong, menghalang-halangi sejarah penebusan dengan perkataan bohong. Kini setelah dapat banyak uang, prajurit-prajurit jadi bagaimana? Tidak peduli lagi, baik itu kebenaran atau apapun. Tinggal apa? Mereka tinggal sebarkan saja perkataan bohong itu. Karena hati nurani mereka telah terbius, telah dicap oleh api. Terbius, maka mereka tutup mata pada kebenaran. Tapi jika kejadian ini masuk ke telinga wali negeri, jadi bagaimana ya? Oh, tenang saja. Kami akan membicarakan ini kepada beliau baik-baik. Kami akan membuat kalian tidak rugi juga. Jadi kini uang telah banyak mereka terima dan tuntunan pun tidak ada. Akhirnya sesuai dengan yang disuruh pada mereka, mereka mulai menyebarkan desas-desus yang palsu sebisa banyak. Itulah yang menjadi teori pencurian jenazah yang menyebar di antara orang Yahudi bahkan sampai hari ini juga, saudara. Matius 28 ayat 15. Itu adalah usaha terakhir setan untuk menutupi kabar kebangkitan. Tapi saudara, fakta itu, meskipun fakta itu hendak disembunyikan pun, kebenaran makin tampak dengan jelas. Kebenaran tidak dapat ditutupi, dibalingkan atau dibengkokkan. Jelas bahwa Yesus kita telah bangkit kembali. Yang tersisa hanyalah apa, saudara? Kubur yang kosong. Dan kabar kebangkitan itu sudah dan sering disampaikan selama 2000 tahun. Kabar itu telah menjadi kabar sukacita terbesar bagi umat manusia. Maka saya harap agar kita semua menjadi jemaat kudus yang diberkati, yang percaya tanpa ragu dan menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, agar ketika saudara-saudara menjadi jemaat kudus yang demikian, saudara-saudara diakui sebagai orang hidup dan menerima dan menikmati, akhirnya menerima dan menikmati berkat ubah dan berkat kebangkitan yang dijanjikan secara rohani maupun secara jasmani. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, hari ini kami telah merenungkan tentang 3 tipe orang di hadapan kubur kosong. Imam-imam besar, orang-orang Farisi, dan Pilatus, serta prajurit-prajurit. Semuanya adalah orang-orang yang berpaling dari hati nurani mereka. Hasilnya kabar kebangkitan yang paling mulia dan diberkati itu menjadi tidak berhubungan apapun kepada mereka. Bapa, kami ingin agar seluruh jemaat kudus yang mendengar firman hari ini percaya tanpa ragu atas kabar sukacita kebangkitan. Dan dengan demikian, jadikanlah kami semua saksi-saksi hidup dari kebangkitan. Dikatakan di Alkitab bahwa kematian Yesus menjadi kematian diri kami, dan kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan diri kami. Tolong bantu agar kami semua menjadi orang-orang yang mana ketika orang-orang melihat perkataan dan perbuatan diri kami yang menerima firman, mereka dapat mengakui tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di waktu yang tersisa pun kiranya hanya Bapa yang menerima kemuliaan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang agung, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.